Salah satu upaya untuk melakukan pembaruan dan penyempurnaan dalam sistem pendidikan di Indonesia agar menghasilkan lulusan yang tidak hanya cakap secara akademis, tetapi juga memiliki keterampilan hidup yang relevan dengan perkembangan zaman, yaitu diterapkannya kurikulum merdeka. Salah satu prinsip utama kurikulum merdeka adalah memberikan kebebasan kepada murid dan guru untuk memilih jalur pembelajaran yang sesuai dengan minat, bakat, serta kebutuhan mereka. Perkenalkan, saya Minarni S. dari UPTSD Negeri 6 Arawa. UPTSD Negeri 6 Arawa adalah salah satu sekolah dasar negeri di wilayah Kecamatan Watampulu, Kabupaten Sideng Rapang yang memiliki 13 rombel dengan jumlah siswa 351. Saya guru kelas 1C yang memiliki murid dengan karakteristik beragam, baik dari minat, bakat, dan kebutuhan. Beberapa murid saya memiliki minat dalam menggambar, mewarnai, mendengarkan cerita, melakukan aktivitas fisik, gerak, dan lagu. Beberapa murid saya juga memiliki bakat dalam bidang seni, matematika, berkomunikasi, dan berolahraga. Kebutuhan belajar murid saya berbeda-beda. Ada yang senang belajar melalui visual, audiovisual, dan kinestetik. Ada yang mampu memahami materi dengan cepat, dan ada juga yang lambat. Selama ini, pembelajaran berlangsung secara konvensional yang lebih bersifat seragam atau dengan cara yang serupa untuk semua murid, tanpa mempertimbangkan perbedaan dalam kemampuan, minat, atau kebutuhan belajar mereka. Pembelajaran berbasis buku teks juga menjadi bagian dari pembelajaran yang dilakukan selama ini, dengan berpatokan pada apa yang ada pada buku dan menjadikan buku sumber utama dalam pembelajaran. Selain itu, pembelajaran lebih menekankan pada standarisasi melalui ujian dan tes untuk menilai pencapaian murid, dan keberhasilan murid diukur berdasarkan sejauh mana mereka bisa menjawab soal-soal yang sama dengan cara yang seragam. Sehingga hasil yang diinginkan tidak sesuai dengan harapan, karena murid melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan minat, bakat, dan kebutuhannya. Hal ini membuat saya sebagai seorang guru berpikir untuk mencari cara dalam memenuhi segala minat, bakat, dan kebutuhan murid, sesuai dengan prinsip kurikulum merdeka yang memberikan kebebasan kepada murid untuk memilih jalur sesuai dengan minat, bakat, serta kebutuhannya. Saya memilih pembelajaran berdiferensiasi sebagai salah satu pendekatan untuk memenuhi minat, bakat, dan kebutuhan murid yang beragam. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru berusaha untuk merancang pengalaman belajar yang dapat memaksimalkan potensi setiap murid. Untuk itu, saya ingin merancang pembelajaran yang menarik melalui pendekatan pembelajaran berdiferensiasi dengan melibatkan murid dalam penggunaan teknologi, yaitu bermain dengan menjawab kuis pada aplikasi WordWall di laptop. Alasan mengapa pembelajaran berdiferensiasi dengan melibatkan murid dalam penggunaan teknologi penting diterapkan karena dapat menjadi solusi terkait pembelajaran yang selama ini kurang menarik, karena diberikan secara seragam pada murid yang memiliki karakteristik yang beragam. Dapat menciptakan pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, membuat murid lebih termotivasi dalam belajar dan dapat memenuhi kebutuhan murid. Tantangan yang saya hadapi dalam penerapan proses pembelajaran berdiferensiasi yang melibatkan murid dalam penggunaan teknologi yaitu pembelajaran yang selama ini diterapkan secara konvensional atau merata sama dengan semua murid akan menimbulkan kegaduhan karena murid merasa tidak puas karena mendapatkan tugas yang tidak sama dengan teman yang lain. Hal ini menjadi tantangan buat saya sebagai seorang guru untuk memberikan pemahaman kepada murid terkait perbedaan minat, bakat, dan kebutuhan mereka. Pembelajaran yang sudah tidak berbasis pada buku teks juga akan menjadikan murid mencari-cari buku teks yang biasa mereka gunakan. Hal ini menjadi tantangan buat saya untuk lebih kreatif dan inovatif dalam memberikan materi pembelajaran yang lebih menarik dibandingkan dengan buku teks. Semua murid biasanya menjawab soal-soal yang sama dengan cara yang seragam. Hal ini menjadi tantangan buat saya untuk membuat soal-soal sesuai kemampuan murid atau berdiferensiasi proses dan produk. Melibatkan murid kelas 1 dalam pemanfaatan teknologi juga merupakan tantangan bagi saya,
karena mereka belum pernah mengoperasikan laptop. Saya harus memberikan bimbingan agar mereka dapat menggunakan laptop khusus pada kuis di aplikasi WordWall. Untuk menghadapi tantangan yang saya hadapi dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, saya belajar secara mandiri di PMM dan mengadakan diskusi dengan kepala sekolah, rekan pendidik, dan tenaga kependidikan untuk mendapatkan masukan terkait praktik yang akan saya lakukan. Selanjutnya, saya merancang pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, dan memenuhi kebutuhan murid. Dalam merancang, saya mempersiapkan asesmen pengetahuan awal, modul pembelajaran, media berupa video pembelajaran, lembar kerja murid, dan membuat soal di aplikasi WordWall. Hasil asesmen ini menentukan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan pada diferensiasi konten, proses, dan produk. Pelaksanaan diawali dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengingatkan kembali kesepakatan kelas. Masuk kelas tepat. Menanamkan karakter melalui lagu anti-bullying. Melakukan apersepsi dengan mengajak murid menghitung gambar pahlawan yang ada di dalam kelas. Berapa semua gambar pahlawan? Penyampaian materi penjumlahan dilakukan dengan melibatkan murid secara langsung, mengajak murid berbaris seperti kereta api keluar dari kelas. Mengarahkan murid membentuk lingkaran besar. Menyampaikan kegiatan yang akan dilakukan yaitu mencari benda di sekitar. Murid diarahkan untuk berkumpul dengan teman yang memiliki kesamaan benda. Selanjutnya, mengarahkan murid menghitung benda yang diperoleh secara berkelompok. Materi dilanjutkan dengan menampilkan video pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar visual dan audiovisual. Dan murid yang kebutuhan belajarnya kinestetik berada di depan meja guru untuk mengambil pensil warna sesuai jumlah benda yang ditampilkan pada video pembelajaran. Pada diferensiasi proses, murid dibagi menjadi 4 kelompok berdasar pada kemampuannya dalam menghitung. Kelompok yang belum bisa menghitung diberikan tugas kelompok berupa penjumlahan benda menggunakan gambar. Kelompok yang sudah mulai mampu berhitung diberikan tugas kelompok berupa penjumlahan angka. Murid yang sudah mampu melakukan penjumlahan diberikan tugas berupa soal cerita. Dalam melaksanakan diskusi kelompok, guru memberikan bimbingan kepada setiap kelompok. Guru memberikan bimbingan lebih kepada kelompok yang belum bisa menghitung. Setelah diskusi selesai, guru mengarahkan murid untuk mempresentasikan hasil diskusinya melalui kuis pada aplikasi WordWall yang ada di laptop. Soal yang berupa gambar ada pada kuis, soal yang berupa angka ada pada match up, soal yang berupa cerita ada pada game show quiz. Soal yang ada pada aplikasi disesuaikan dengan soal yang ada di lembar kerja dan sesuai jumlah anggota kelompok. Jadi, setiap anggota kelompok menjawab satu soal pada aplikasi secara bergantian. Hal ini dilakukan untuk mengetahui keaktifan murid saat melakukan diskusi. Anggota kelompok yang lain diarahkan untuk memperhatikan teman yang sedang menjawab soal. Setelah semua kelompok mempresentasikan hasil diskusi, murid diarahkan secara mandiri ke depan memilih jenis kuis yang diinginkan. Murid secara bebas memilih dan menjawab soal sesuai dengan keinginannya. Setelah semua murid selesai menjawab soal, murid menyelesaikan produk sesuai dengan minatnya atau diferensiasi produk. Ada yang mewarnai gambar lalu menjumlahkan, dan ada yang menggambar sesuai angka yang ada pada lembar soal, dan ada juga yang menggunting gambar benda lalu menempelkan pada lembar penjumlahan yang telah dibagikan. Setelah semua produk dikumpulkan, guru melakukan refleksi terkait proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Setelah saya melaksanakan proses pembelajaran melalui pendekatan pembelajaran berdiferensiasi dengan melibatkan murid dalam penggunaan teknologi, murid tampak antusias dan bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran. Alhamdulillah, proses pembelajaran kurikulum Merdeka dengan melibatkan peserta didik kelas 1 menggunakan teknologi, saya melihat peserta didik sangat bersemangat dalam belajar karena dia belajar dengan minat, bakat, dan kebutuhannya. Dengan melihat antusias siswa dalam pembelajaran berdiferensiasi yang dipadukan dengan penggunaan teknologi, saya tertarik menggunakan juga dalam proses pembelajaran di kelas saya nantinya.
Sejak belajar menggunakan kurikulum Merdeka, anak saya semakin rajin ke sekolah. Yang menjadi faktor keberhasilan adalah penggunaan media pembelajaran, melibatkan murid dalam rangkaian proses pembelajaran, penggunaan teknologi. Murid dapat aktif belajar secara bermakna dan menyenangkan dalam proses pembelajaran apabila kegiatan yang diberikan disesuaikan dengan minat, bakat, dan kebutuhannya.